Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya jujur Oke, bertemu kembali dengan saya Erwin Sam Sumbayak. Jangan termenung di toilet. Lebih bagus kita berkarya di sini. Oke guys, saat ini saya akan coba bahas mengenai berita yang viral ya, dimana ada 11 debt collector yang akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian, yang tentunya mereka sendiri tidak menyangka akan kejadian itu akan berakhir seperti itu. Tapi supaya lebih jelas sedikit, kita simak berita yang saya dapatkan dari YouTube ya. Mari kita tonton bersama-sama. Jawa Barat, Jakarta Utara. Sejumlah pria yang diketahui adalah debt collector itu mengepung mobil yang di dalamnya terdapat anak kecil hingga orang sakit. Video tersebut viral di media sosial pada Sabtu 8 Mei 2021. Dalam video yang beredar tampak 10 orang pria mengepung mobil seorang warga yang saat itu sedang membawa orang sakit dan dalam perjalanan ke rumah sakit. Para debt collector itu berdiri di samping mobil dan berusaha mengambil kunci mobil. Seorang anak kecil terlihat duduk di samping sopir dan dipangku oleh seorang perempuan. Di belakangnya tampak seorang pria yang duduk lemas. Mobil itu berisi kurang lebih 6 hingga 7. Itulah perdebatan ya, yang sampai akhirnya seorang dari pihak TNI, Babinsa ya, mencoba untuk mengamankan, tetapi memang dia tidak ingin mengamankan mobilnya sebenarnya, tetapi ingin menyelamatkan orang yang pada saat itu sedang sakit di dalam ya. Ada orang sakit, begitu berita yang kita dapatkan. Tetapi ya itulah, kalau judul kan bisa aja judul itu menarik, sehingga di sana judulnya adalah TNI dikeroyok oleh debt collector kan seperti itu. Tapi kadang ya begitulah, judul itu kadang tidak salah, bahwa judul itulah yang menentukan orang tertarik atau tidak untuk melanjutkan membaca sebuah buku ataupun menonton sebuah film atau menonton sebuah berita seperti itu. Oke, jadi saya sebenarnya tidak ingin membahas mengenai debt collectornya, tapi saya lebih kepada sebenarnya adalah proses ya, proses perjanjian pembiayaan yang dilakukan itu sebenarnya. Itu dulu. Di sini kan ada yaitu pihak leasing atau pemberi kredit atau kreditor ya namanya ya. The kreditor, orang yang memberikan kredit, dan ada pihak yang diberikan seperti motor atau mobil itu dengan mencicil, itu disebut dengan konsumen ataupun penerima utang ya, karena memang itu diutang, ataupun di dalam surat perjanjian itu sering disebut debitor ya. Jadi begini, saya tidak mau melangkah jauh, tapi yang pertama saya mau coba bahas itu mengenai proses sebenarnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya jujur baru 1 tahun saya pensiun ya, pensiun dari dunia leasing ya, baik sebagai surveyor ataupun juga yang ikut terlibat di dalam penagihan seperti itu ya, collection namanya. Karena tahun 2020 per 1 Juli saya resmi mengundurkan diri dan saya sudah pensiun dini ya. Ya suka dukanya memang ada, tapi kita jangan lupa bahwa
tidak ada asap kalau tidak ada api. Nih, yang pertama adalah proses menuju kreditnya itu dulu sebenarnya. Bahwa di sini pelakunya adalah surveyor, ya. Surveyor adalah orang pertama yang menentukan apakah layak atau tidak. Baru itu nanti kan mungkin surveyor punya pimpinan dan pimpinannya punya pimpinan lagi. Nah, itu nanti disampaikan dalam penjelasan daripada surveyor. Biasanya kan begitu. Oh, ini layak, Pak. Begini, begini, begini. Nah, tapi secara di lapangan ini perlu kita perjelas bahwa memang titik utamanya seseorang itu menjadi bisa bermasalah di dalam kredit ini, di dalam perjanjian ini, ya sebenarnya itu di surveyor. Makanya kita bilang tadi bahwa surveyor lah yang menentukan apakah ini, waduh, bisa diteruskan atau tidak, seperti itu mungkin bahasanya. Pengalaman saya sebagai surveyor, saya lebih bagus mempunyai prinsip, mendingan saya bulan ini saya dapat sedikit tetapi kualitasnya lebih bagus, daripada saya dapat segudang tapi nanti 1 bulan 2 bulan lagi saya akan dirundung masalah. Jadi kan prosesnya itu seperti itu. 1 bulan dia misalnya dia udah ACC nih, oke, sah, motornya kita antar, dia sudah memberikan mungkin semacam DP, ya. Satu bulan, 2 bulan berjalan lancar misalnya. Bulan ketiga mulai macet nih. Biasanya itu masih tanggung jawab kita sebagai surveyor, ya. 1 bulan, 2 bulan, akhirnya kita juga ikut untuk menagih seperti itu. 4 bulan, 3 bulan, enggak juga. Nah, ini biasanya masuk ke kolektor yang ada di perusahaan itu sendiri. Sebut saja leasing A seperti itu, ya. Itu merupakan karyawannya gitu. Itu masuk karena udah 2 bulan atau 3 bulan. Nah, biasanya ketika mereka juga tidak berhasil 4 bulan, nah ini yang masuk ke pihak ketiga. Tentu penyebabnya kenapa misalnya saya sebagai surveyor tidak berhasil, ada kemungkinan karena dia udah pindah. Kenapa kolektor tidak bisa mendapatkan hasil? Mungkin karena nggak ketemu dengan konsumennya, seperti itu. Ya, pihak debitor tadi. Nah, akhirnya semakin lama, bulan bertambah bulan, tidak ada juga pembayaran. Inilah yang masuk ke pihak ketiga. Itu biasanya mereka disebut debt collector. Itu mereka mendapatkan surat tugas dari leasing dengan perjanjian tertentu. Tentu ada kesepakatannya masing-masingnya seperti itu. Nah, kenapa ini saya coba angkat? Bahwa sebenarnya kita tidak melihat proses. Kecenderungan, misalnya analoginya seperti ini. Seseorang berdarah karena dia mencuri mangga orang lain. Dia berdarah. Mungkin dia melompat pagar berdarah. Tapi kan yang dibahas adalah apa? Ya, kenapa berdarah seperti itu. Nah, ini nggak akan tuntas. Percayalah, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Makanya saya bilang tadi, ini mungkin masukan juga kepada pihak leasing, supaya surveinya itu benar-benar matang. Coba bayangin aja misalnya seperti ini. Ini sebenarnya dia pekerjaan, tabualah dia karyawan, istri tidak bekerja.
tapi gajinya UMR. Anaknya misalnya kita buat 4. Ya maaf, bukannya kita mau mengkecilkan orang ya. Kalau bahasa di kita itu kan selalu ya namanya Pak rezeki dari mana aja. Ya benar, rezeki dari mana aja. Tapi kan ini menjadi persoalan. Nah terkadang yang begitu gaji UMR, rumah ngontrak. Ya, rumah ngontrak, anak 4, itu udah SMA, SMP misalnya, tapi ini bisa lolos gitu. Ya gimana? Tentu kan pada akhirnya apa? Spekulasi yang terjadi. Jadi kalau menurut saya ini tetap. Belum lagi misalnya contoh dia layak. Sebenarnya layak. Tapi kan bisa saja dengan analisa kita sebagai surveyor kita melihat bahwa wah, ini kan ada resiko pekerjaan dan lain sebagainya. Itu juga bisa membuat misalnya tidak layak. Jadi itu proses surveinya itu sebenarnya yang perlu. Atau bisa jadi misalnya oke. Yang pertama tadi kolektor ya, surveyor setelah survei, oh nggak layak, udah tidak layak. Tapi tidak bisa juga melulu misalnya hasil survei misalnya bisa layak. Tapi karena sesuatu hal mungkin seperti sekarang ya, 2 tahun ini mungkin karena pengaruh COVID dan lain sebagainya, walaupun memang dari kemarin-kemarin sudah diberikan kebijakan juga bahwa ada tidak melakukan pembayaran atau pengurangan cicilan atau di reschedule kembali, adalah istilahnya seperti itu. Saya nggak tahu sampai sekarang itu masih berlangsung atau tidak seperti itu. Tapi dulu di kantor saya itu berlaku. Kita lakukan reschedule, jadi dia hanya memberikan semacam jasa aja, berapa rupiah seperti itu. Dia nggak membayar cicilan full, ada seperti itu ya. Bisa menjadi pertimbangan perusahaan. Nah, yang kedua, yang selanjutnya mungkin survei benar, tapi dia kolaps misalnya, pekerjaannya dia dipecat. Nah, tentu kan ini bukan salah kolektor lagi, salah surveyor lagi. Jadi menurut saya disinilah kesadaran kita sebagai, misalnya saya sebagai debitor, saya harus sadar, oh saya udah nggak sanggup lagi, ya udah serahin. Jadi nggak perlu diutak-atik seperti itu. Itu namanya kesadaran. Jadi kan kita kadang ini jasanya udah kita pakai, motor udah kita pakai, mobil udah kita pakai setiap hari. Ketika kita udah nggak sanggup bayar, tapi kita tetap pertahankan. Ini menjadi persoalan menurut saya. Jadi saya bilang tadi, saya nggak bela siapa-siapa. Walaupun saya dulu bekerja sebagai surveyor, sebagai kolektor, saya tidak bela siapa-siapa. Bahkan saya juga tidak membela debt collector. Ini kan semuanya kan ada kesinambungannya. Tentu kalau proses baik tentu kredit berjalan dengan lancar. Berarti tidak ada debt collector. Oke. Yang kedua, proses baik, oke, kita dapatkan motor atau mobil, pembayaran kita tiba-tiba macet. Oke, kalau 1 bulan 2 bulan saya pikir itu masih ada toleransi kok, ya, masih diberikan pihak leasing atau kolektornya, ya silakan datang ke kantornya Pak, buat perjanjian dan lain sebagainya. Tapi udah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tidak ada respon, kita tidak menyerahkan unit karena sesuai di perjanjian ya. Sebenarnya di perjanjian kreditnya ada. Itulah yang bikin masuk debt collector. Nah ini kan sebenarnya kan saling berkaitan masalah ini. Jadi nggak bisa disalahin satu pihak. Kalau misalnya masalahnya itu pihak leasing mempekerjakan orang lain untuk menagih, yang diberikan dengan istilah surat kuasa atau surat tugas apa,
Ya itu tentu kebijakan daripada pihak leasing. Tapi kenapa pihak leasing mempekerjakan orang di luar kantor yang tidak karyawan misalnya di kantor itu? Karena memang karyawan itu juga sudah kehilangan, surveyornya sudah kehilangan alamat, tidak pernah ketemu, kolektornya yang dari kantor juga tidak pernah ketemu. Akhirnya itulah yang terjadi, karena memang pihak pendana atau leasing juga ingin menyelamatkan unit mereka. Makanya ada istilah, itu sebenarnya bukan milik kamu, gitu loh bahasanya. Jadi ketika kita kredit motor nih, itu sebenarnya bukan motor kita, walaupun atas nama kita. Karena apa? Karena itu leasing yang melunasi itu ke showroom. Jadi kita mencicil ke leasing, makanya BPKB itu ada di pihak leasing. Atau bisa tetap masih di showroom, nanti pihak leasing menyuruh kita ke showroom karena dititipin di showroom biar nggak hilang. Seperti itu. Jadi sebenarnya simple. Ini sebenarnya menyangkut persoalan kesadaran. Karena apa? Saya juga pernah merasakan itu. Saya pernah punya motor itu Blade Repsol. Pada saat itu saya tiba-tiba menganggur sementara ya, 3 bulan, karena di perusahaan saya yang lama. Akhirnya apa? Ya saya serahkan, udah selesai. Buat apa kita pertahankan yang bermasalah? Berarti kita sebenarnya adalah yang suka bermasalah seperti itu. Jadi sebenarnya sekali lagi saya sampaikan, saya tidak membela siapa-siapa di sini. Tetapi dari pihak leasing sebenarnya ya kembali bahwa prosesnya itu, proses survei itu kan kadang, maaf, ini kan banyak kong kali kong ini kadang sebenarnya nggak layak, tapi dilayakkan oleh surveyor. Karena apa? Ya, silakan nanti mungkin Anda bisa kasih komen di bawah ya, apa penyebabnya. Tapi ya tetap ujung-ujungnya kan uang, seperti itu. Kita nggak tahu, saya nggak tahu apakah mungkin seorang pimpinan surveyor nggak mengetahui itu. Tapi saya kira mereka tahu, atau memang ada yang nggak tahu juga ya, tapi nggak tahu lah, karena kan surveyor ini pinter-pinter. Jadi kalau menurut saya, proses yang baik aja pun belum tentu hasilnya baik, apalagi proses yang tidak baik. Itu dari pihak leasing. Nah, kita dari pihak debitor ya, sekali lagi, kita dari pihak debitor ya, kita juga harus ukur kemampuan kita gitu loh, sehingga ketika kita mengambil satu keputusan itu nggak menjadi masalah baru buat kita, itu nggak menjadi persoalan baru buat kita. Ini kan kadang kita nggak bisa ngukur diri kita, kemampuan saya sekian, tapi ketika kita terkena di sana kita tidak menyadari, kita kan menyangkal. Ini ceritanya, kita kan menyangkal, saya bukan yang nggak bisa bayar, bisa pak. Tapi kan itu kan alasan klise. Nah makanya misalnya kayak motor nih, mobil, itu kan yang bermasalah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gak ada pembayaran. Akhirnya apa? Dicegak di jalan. Walaupun sebenarnya itu tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, saya nggak bela siapa-siapa. Itu sebenarnya nggak bisa. Tapi terkadang hanya dengan cara seperti itulah baru unit itu ketemu. Ini kan banyak sebenarnya persoalan yang kadang kita enak-enak nih pakai mobil nih, tiba-tiba dicegat di jalan. Loh, kenapa dicegat pak? Orang udah saya beli dari si Anu. Ah ini juga kadang kita juga mobil belinya mobil sama STNK tanpa BPKB. Ini kan orang Indonesia ini kan nekat-nekat sebenarnya kalau masalah utang. Ada pernah kejadian seperti itu, mobil
dipakai dari Bandung ke Jakarta, tiba-tiba di Jakarta dicegat, diambil, akhirnya berurusan di polisi juga. Ini mobil udah saya beli Pak. Lah di mana kita beli mobil? Mobil kalau udah dibeli berarti ada STNK, ada PPKB. Kalau kita beli mobil atau motor nggak ada STNK, nggak ada BPKB, itu namanya bodong, sama aja salah kan? Ini kan serba-serbi nih sekarang ini. Semua mencari saya yang benar, saya yang benar. Jadi kalau saran saya, yuk mari dari pihak leasing juga lebih selektif. Jangan asal cair, ya kan? Surveyor juga jangan asal cair. Ini kadang kan surveyor ini juga manis-manis apa ini kadang. Udah tahu nggak layak masih aja dikasih, masih aja dipaksakan untuk ACC. Akhirnya apa? Berat di dia. Ini kan yang begini kan sering ini. Akhirnya apa? Surveyornya jadi nombokin juga. Karena apa? Karena closing di akhir bulan. Sebenarnya di dalam itu rumit. Kadang karena nggak masuk aja kita ke dalam. Kenapa kolektor itu sebenarnya sampai bersih tegang? Karena apa? Dia juga udah bayar itu, nombokin dia itu, gajinya dipotong kadang. Kan nggak tahu kita. Jadi saya bilang, ayo prosesnya itu dilakukan dengan baik. Itu dari pihak leasing. Dari pihak kita sebagai kreditor, ayolah kesadaranlah. Kalau memang kita udah nggak sanggup, katakan tidak sanggup. Sampai kapan itu mobil kau pakai nggak pakai BPKB? Akhirnya apa? Bikinlah BPKB bodong. Akhirnya ributlah kayak yang di video tadi kan. Maksud saya, kalau kita nggak sanggup untuk melakukan kredit, jangan dilakukan. Ya udah, mendingan kita nggak usah punya mobil daripada kita harus dikredit, tapi kreditnya juga bermasalah, tapi pengen punya mobil. Nah ini. Nah kalau pihak yang tadi, pihak debt collector, saya kira saya tidak membela mereka, saya tidak menyalahkan mereka juga, karena memang perusahaan leasing juga membutuhkan jasa mereka untuk melakukan. Dengan cara begitulah baru mereka bisa menemukan itu kendaraan. Dengan istilah ada mata elangnya, seperti itu. Itu biasanya dipencet, ada apa handphone itu dipencet platnya itu tek 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 nongol. Nah berarti itu bermasalah. Ini kan menjadi rumit, bukan rumit saja, malu. Kita kan malu. Mendingan kita nggak punya mobil lah daripada bermasalah. Ya silahkan, kita bisa punya mobil walaupun kredit, tapi kreditnya juga kita lakukan dengan baik. Jadi saya kira seperti itu ya guys. Ini hanya pemaparan singkat aja. Jadi biar kita tidak menyalahkan satu pihak saja. Karena ada juga orang, saya pernah ketemu waktu saya melakukan penagihan, dia keras banget sampai dia juga emosi, tapi ketika saya terangin itu berhasil. Bahkan dia bilang akhirnya apa, ya udah bang, saya udah nggak sanggup sebenarnya, bawa aja lah. Nah, akhirnya kendaraan saya bawa ke kantor karena memang saya adalah kolektor dari tempat saya bekerja, bukan dari pihak debt ya. Yang dipekerjakan beda, yang mendapatkan surat tugas. Kalau saya kan memang karyawannya, dan saya dulu yang mensurvei juga seperti itu. Jadi ya kita juga belajar lah, buat apa kita memiliki sesuatu yang itu banyak persoalan di sana. Sebenarnya kan simple. Udah nunggak nih 4 bulan nggak bayar, tapi jasanya udah kita pakai kan. Ya udah, nggak usah punya mobil, nggak apa-apa. Kamu takut nggak punya mobil lagi, malu seperti itu. Jadi itu penjelasan saya sedikit berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi ini tidak bisa kita salahkan satu pihak saja. Yang kita salahkan misalnya debt kolektornya, walaupun kadang cara mereka kurang pas seperti itu ya. Tapi memang
Kalau nggak seperti itu nggak dapat. Nah ini kan. Nah di prosesnya itu, proses mulai dari survei dan lain sebagainya. Pokoknya kalau survei ya survei aja rumahnya, jangan rumah orang gitu kan. Nah ini kan banyak ini persoalan-persoalan sebenarnya. Akhirnya apa? Pihak leasing itu jadi pening. Kenapa? Ya karena banyak yang menunggak. Akhirnya apa? Kan mereka juga pasti mengantisipasi supaya perusahaannya tidak kolaps. Oke, thank you guys. Jangan lupa tetap semangat.